luar itu memang dari segi materi sangat menggiurkan sekali gitu. Tapi kayaknya ketenangan batin kurang gitu ya. Nah, itu penting juga ya Pak ya? Kalau bagi saya itu jauh lebih penting. Selamat sore, halo, saya Heri, selamat datang di channel Sulpayuda. Thanks for tuning on our channel. I'm really grateful for having you all here, and it is our mission to bring all of you to the latest and greatest tips, skill, and make you know how to the best that you can be. Because I know that you have power inside you, and I'm going to show you how. Now, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Sulpayuda. Dan kali ini langsung aja Yuda kebetulan bisa hadir duduk bersama dosen Yuda sendiri. Masya Allah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah, sudah mulai membaik nih. Alhamdulillah. Dengar-dengar Bapak lagi banyak proyekan ya Pak ya? Iya. Ya biasalah, project thank you ya. Oh iya, siap. Oh iya Pak, sekedar informasi kalau misalnya teman-teman yang lagi nonton, sebelum kita lanjut boleh banget langsung aja pencet tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan kita langsung mau bahas sama Pak Heri ini tentang gimana sih seorang ayah, seorang suami, sama sekarang yang kebetulan dapat amanah sebagai dosen, pengajar. Itu kenapa Bapak tiba-tiba kepikiran mau jadi tenaga pengajar sebagai profesi Bapak? Dosen ya? Iya, let's say dosen. Oke, sebenarnya saya sih nggak pernah ya cita-cita jadi dosen gitu ya. Serius Pak? Serius gitu ya. Oke. Dulu itu saya malahan masuk D3 awalnya. Oh. D3 teknik sipil, itu kan lapangan banget tuh. Mhm. Lapangan banget. Terus 2 tahun ya di D3, nah kepikiran nih kayaknya seru tuh jadi guru gitu ya. Kayaknya seru gitu ya. Iya. Nah waktu itu ngelihat guru-guru saya, ngelihat dosen-dosen saya, kayaknya seru gitu. Oke. 2 tahun saya di D3, saya inisiatif tuh untuk ikut SNPTN lagi. Ya Allah, niat ya Pak. Ikut SNPTN lagi dan alhamdulillah lulus gitu. Emang orang pintar. Iya Pak, lanjut. Nasibnya mungkin ya, nasibnya iya, di situ iya, gitu. iya. Lulus. Nah, tapi malah ketika lulus saya malah bingung ya. Karena D3 saya belum selesai. Saya sudah jalani 2 tahun gitu. Dan saya lulus S1 di kampus yang sama. Nah, akhirnya coba urus dan alhamdulillahnya tadi nasib tuh berpihak ya. Bisa pindah dari D3 ke S1 Tuh, iya. tanpa harus mengulang mata kuliah di D3. Karena jurusannya sama. Karena jurusannya sama. Hanya benar. yang satunya tadi D3 teknik sipil, yang ini S1 pendidikan teknik bangunan. Wow, Nah, intinya sama-sama teknik berarti ya Pak ya. Nah, sama-sama teknik dan departemennya sama, hanya prodinya beda. Iya. Gitu ya. Iya. Akhirnya ya mau tidak mau karena sudah pendidikan ya ujung-ujungnya guru. Ujung-ujungnya guru. Iya. Nah, tapi kembali ketika saya hampir selesai Iya. S1 di keguruan gitu ya. Kepikiran lagi, nanggung nih kalau cuma jadi guru gitu. Jadi maksudnya guru tuh emang beneran guru Pak? Guru di sekolah. Oke. Ya. Dengan pengalaman di SMK, saya udah ngajar di SMK itu 1 semester gitu ya. Wah, tanggung nih kalau jadi guru aja. Kenapa nggak coba yang lebih tinggi? Jadilah dosen. Kebetulan ada beasiswa untuk calon dosen. Coba-coba iseng-iseng ngelamar, ya alhamdulillah lulus gitu. Sampai sekarang. Jadinya mau tidak mau. Iya. Jadi dosen. Oke. Pak, kalau boleh tahu nih Pak, kan historinya. Oh ya, sekedar informasi kalau Pak Heri ini itu salah satu dosen yang dapat kesempatan ke Jepang ya Pak ya kalau nggak salah. Ya. Ke Jepang itu tahun berapa Pak? Tahun 2014. 2014. So let's say di situ Bapak lagi kuliah dan langsung ketemu jodohnya atau gimana nih Pak? Ya alhamdulillah ya kalau takdir itu ya kadang-kadang bingung ya melogikakannya gitu ya. Saya tamat S1 2012, 2014 tamat S2. Langsung dapat kesempatan lah ya lanjut S3 di Jepang 2014 gitu. Dan salah satu profesi saya gitu ya, karena kan di Jepang itu saya beasiswanya. Bisa dibilang tuh saya berangkat ke sana tanpa beasiswa gitu. Tanpa beasiswa tapi kerja gitu ya, sambil kerja. Nah, salah satu pekerjaan utama saya adalah jadi guide orang-orang Indonesia yang datang ke sana. Gitu ya. Nah, ke kampus saya terutama ya, karena kebetulan profesor saya atau pembimbing saya itu salah satu staff di international office-nya. Nah, jadi setiap ada orang Indonesia yang datang, ya akhirnya saya yang diminta untuk membantu menemani mereka. Ya salah satunya
istri saya gitu yang datang gitu ya. Wah, perkara karena jadi tour guide lah kasarnya gitu ya Pak ya. Ya kurang lebih begitu. Akhirnya gitu ya. nyantol sampai sekarang loh. Masya Allah Yuda. Waduh Pak Heri, iya nih Pak. Nah kalau misalnya gini Pak, itu kan berarti sedikit background kalau misalnya Bapak bisa jadi dosen, bisa jadi kayak ibaratnya alhamdulillah udah menikah, mau ketemu istri ya Pak ya. Tapi Pak, satu hal yang sebelum Yuda bahas lagi ke segmen games, itu adalah kenapa sih Pak akhirnya Bapak kayak ibaratnya walaupun udah apa ya menikah gitu kan, udah berkarir, tapi akhirnya Bapak tetap mau stay menjadi dosen padahal kalau boleh dibilang kan Bapak punya gelar S3. Mungkin bisa aja lebih ya Pak ya kasarannya gitu Pak. Kalau boleh tahu kenapa tuh Pak? Ya, banyak sebenarnya ya, banyak teman-teman saya yang tamat S3, ya banyak juga tawaran ketika saya mau hampir selesai di sana ada tawaran kerja di sana dan sebagainya. Tapi kalau kebetulan saja saya dari S1, S2 dan S3 itu banyak dibantu oleh pemerintah gitu. Jadi seolah-olah tuh nasionalismenya tinggi katanya gitu ya. Masya Allah. Tapi sebenarnya nggak juga sih gitu ya. Iya, Tapi iya. mungkin ada panggilan gitu ya untuk balik gitu. Jadi memang ketika tamat tidak ada, walaupun banyak tawaran yang datang di luar, tapi tidak pernah ada kepikiran mau berkarir di luar gitu ya. Jadi memang harapannya itu ya kembali ke Indonesia, ya balik gitu ya, balik karena ya di luar itu memang dari segi materi sangat menggiurkan sekali gitu. Tapi kayaknya ketenangan batin kurang gitu ya. Oh, itu penting juga ya Pak ya? Kalau bagi saya itu jauh lebih penting. Dan alhamdulillah gitu ya, jadi dosen ketenangan itu jadi nomor 1 gitu. Tenang banget gitu ya. Oh, jadi ini salah satu tipsnya Pak Heri kalau ketemu mahasiswa tuh kayak on fire terus ya. Oh, itu ketenangannya berarti kayak gimana sih Pak? Maksudnya kayak Jadi gini, ada kepuasan tersendiri gitu ya ketika melihat mahasiswa gitu ya, ketika ketemu interaksi dengan mahasiswa itu ada kepuasan tersendiri yang dulu ini loh kayaknya yang saya cari gitu lah. Ya. oke. Beda ya kalau kerjaan di luar itu ya kepuasannya banter-banter ya uang ya. Oh iya juga ya. Ujung-ujungnya ke sana gitu. Tersindir. Iya. Ujung-ujungnya uang gitu ya. Betul. Dan ya kita nggak bisa munafik juga lah, kita butuh uang juga. Dan alhamdulillah jadi dosen juga Ada ya cukup juga, lah iya. gitu ya. Proyeknya banyak. Oke Pak, satu pertanyaan terakhir sebelum masuk ke segmen games. Maksud Yuda adalah gini Pak, itu kan berarti ada ketenangan hati, ketenangan batin. Nah tapi Pak, sebenarnya ada nggak sih Pak kayak pengalaman mungkin yang bisa dibilang baik banget, bagus banget, atau pengalaman yang ini cukup challenging buat Bapak saat jalannya itu berdampingan gitu Pak, antara karir sama ya hubungan keluarga yang udah Bapak pilih? Salah satu sebenarnya keuntungan jadi dosen itu, ya, kita bisa mengatur jadwal kita lebih leluasa gitu ya. Iya lagi. Ya, karena dosen kan nggak ada bosnya gitu ya. Iya lagi. Ya, bosnya, Iya bener Pak. nggak ada bosnya gitu ya. Nah palingan kalaupun ada lebih pada misalnya ada tugas-tugas lain di kampus yang mengharuskan kita Sabtu Minggu kita kepake ya. Oke, Nah, iya buat bener. rapat, buat kegiatan. Padahal itu adalah waktu yang harusnya untuk keluarga gitu. Nah lebih ke sana sih arahannya ya. Jadi ya tinggal bagaimana memanajemen itu sih dengan keluarga. Ya kadang-kadang ya pulang-pulang capek ya ayo jalan-jalan aja terus gitu ya. Tetap diusahakan harus ada gitu karena memang ada Oke. hal-hal tertentu yang kita nggak bisa kontrol di situ. Gitu. Wah, berarti ini bisa dibilang sebelum kita masuk segmen games, kalau ternyata Pak Heri itu kayak sesosok apa ya, tenaga pengajar tapi love-nya ke family-nya itu high juga ya Pak, tinggi juga ya? Ya karena kalau bagi saya itu kebutuhan ya. Oh, Ya, itu kebutuhan gitu ya. Ketika pulang secapek-capek kita pulang, kalau ditunggu ya buka pintu ada yang nungguin itu seolah-olah tuh hilang kan, capeknya. halo Papa gitu ya Pak? Dan itu nggak bakalan bisa dapat Oh. kalau kita nggak dekat tadi gitu ya. Kalau pulang hanya ketemu anak sama istri misalnya lagi asik nonton atau sibuk sendiri kan, Iya. nggak ada nyambut kita itu capeknya malah double-double tuh. Kita capek kerja nggak disambut, gimana gitu. Tapi ketika itu bisa, ya itu bisa ya pendekatan itu hanya bisa di weekend tadi lah. Oh iya Dibangun benar. di weekend, tiap hari akan dijalani Iya, gitu ya. Wah, Pak, ini kita bakalan masuk segmen games. Yuda mohon izin sedikit ngulik ya Pak ya? Boleh ya Pak ya? Oke, kalau gitu kita masuk ke segmen games. Oke, kali ini kita udah masuk ke segmen games dan kali ini Pak Heri selaku dosen Yuda juga, luar biasa sih ini waktunya. Bakalan dikasih pertanyaan dan nanti Bapak tinggal jawab cepat dan jujur ya Pak. Oke. Karena tanggung jawabnya di atas Pak. Siap. Culangung loh Yuda mentang-mentang lagi di video. Oke, kalau Bapak udah siap kita masuk ke pertanyaan pertama. Pak Heri, kalau misalnya Bapak dikasih 2 pilihan, yang mana yang Bapak pilih ketika kalau misalnya pagi hari mengantarkan anak ke sekolah atau langsung ke kampus untuk ngajar, Pak?
ngantar anak ke sekolah. Walaupun nanti dikiranya telat, Pak. Nggak bakalan telat, diatur. Oh, tipsnya Pak, gimana tuh Pak? Menarik nih. Alhamdulillah setahun terakhir saya jalani seperti itu. Saya ngantar tiap pagi dan saya bisa ke kampus dengan tepat waktu. Suami able, bapak able, apalagi nih pas namanya pas. Wah, itu Bapak berarti berangkat dari rumah sekitar jam berapa, Pak? Ya, kan jadwal kuliah itu rata-rata jam 8, jam Betul, 9. iya. Anak saya sekolah itu masuknya jam setengah 8. Oh, Jadi jam 7 saya udah siap-siap. Bahkan sering pagi-pagi itu mandiin dulu gitu ya, biar terkejar gitu ya. Ya, biar bisa barengan. oke, ini jadi notes buat saya yang calon ayah. Oke, masuk ke pertanyaan kedua. Pak Heri, ini mah maaf ya Pak ya, maksudnya kayak suka kesel nggak sih Pak kalau ngelihat mahasiswa yang Bapak udah capek-capek ngajar, tapi ternyata pas UAS atau mungkin UTS, kelihatan di depan mata nyontek. Nah itu pilihannya, sabar ya Pak, sabar. Siap. Pilihannya yang pertama, apakah Bapak langsung ngambil kertas jawabannya untuk ya udah kamu keluar aja, diambil kertasnya, atau pilihan keduanya Bapak biarin aja, biar itu urusannya dia sama yang di atas gitu Pak? Saya nggak akan biarin. Oh oke, gemes ya Pak orangnya ya? Jadi ya palingnya ditegur gitu ya, tapi nggak ngambil juga lah gitu ya. Tapi pasti ditegur. Nggak bakalan biarin intinya. Tapi mohon maaf nih Pak, maksudnya kayak itu akankah mempengaruhi ke nanti nilai akhirnya, atau kayak lebih yaudah objektif aja gitu kasarannya gitu Pak? Ya, kalau nilai sih biasanya kalau seperti itu ya, kalau di yang udah pernah sih beberapa kali udah pernah gitu ya. Ya itu orangnya akan saya panggil gitu ya, kemudian diskusi lebih apa, kemudian biasanya itu ya ujiannya pada saat ujian itu ya mungkin di sana akan berantakan sekali tuh nilainya gitu ya. Bisa jadi nol sebagainya. Tapi kalau nilai selanjutnya baik ya itu tidak akan masalah lagi gitu loh. Tapi pada saat itu ya kena pasti. Gitu. Iya, iya. Wah, hati-hati ya. Jangan ketahuan nyontek sama Pak Heri dan nggak boleh nyontek. Oke, kita masuk ke last question. Pertanyaan ketiga adalah, Pak, ini mah bukannya untuk membandingkan. Tapi kita hanya pengen tahu, kira-kira Pak Heri lebih memilih untuk menghabiskan waktu bersama istri atau bersama anak ketika dapat kesempatan waktunya berbeda dan berjalan bersamaan? Sama istri. Sama istri. Nanti anaknya siapa yang jaga, Pak? Nanti anaknya ikutan. Oh, iya. Kan pilih salah satu, Pak. Kan pilih Kebetulan salah satu. anaknya masih kecil. Oh, masih kecil. Jadi pasti ikut gitu. Oh, emang kalau boleh tahu usianya? Yang paling besar itu baru aja 5 tahun. Ya, alhamdulillah. Kemarin baru tanggal 14 kemarin tuh 5 tahun. Happy birthday. Siapa namanya, Pak? Hide. Ide. Itu kayak nama orang Jepang, Pak. Kebetulan dia lahir di sana gitu ya. Luar biasa kamu, Nahide. Aduh, Nahide. Oh, kalau itu yang gede, Pak. Yang kecil berarti? Yang kecil sekarang 2,5 tahun. 2,5 tahun. Yang pertama cowok. Cowok, yang kedua cewek. Pak, tipsnya dong. Tipsnya satu, Apa? segera nikah. Kenal lagi gue. Oke, berarti benar-benar kalau Bapak yaudah history dulu, baru nanti anak mau ikut atau enggak silahkan gitu ya Pak ya. Tapi pernah nggak Pak, kayak misalnya Bapak tiba-tiba iseng nih ya kan, pengen kembali masa muda, jalan berdua, tapi anaknya ngambek. Sejauh ini malah istri yang sering ngambek ya. Oh, Anaknya dibawa ke cemburu kampus. ya? Anaknya dibawa ke kampus. Oh. Ibunya tinggal misalnya gitu ya. Kadang-kadang kasihan bocah-bocah itu, apalagi selama pandemi kemarin ya, kan nggak boleh keluar sebagainya. Ya udahlah, karena masih kerja gitu ya. Kalau yang kecil dibawa kan artinya ya dia bisa duduk di samping gitu ya. Sambil diskusi sama masnya itu masih oke gitu. Cie diliatin anak kerja, enak ya Pak ya? Kok Yuda culangung ya di sini, astagfirullahaladzim, Bapak maaf ya. Siap. Oke, itu dia segmen gamesnya dan 2 pertanyaan terakhir nih Pak sebelum kita tutup. Yang pertanyaannya adalah, Pak, gimana sih rasanya ketika kalau misalnya nih ya Pak, ketemu antara waktu untuk spesialnya mahasiswa, let's say kayak lagi sidang, atau mungkin kayak lagi mau bimbingan, kayak gitu ya Pak ya. Sama ketika ternyata sang istri sama anak pengen keluar. Nah itu gimana tuh Pak, ngatur waktunya? Ya, ini beberapa kali sih sebenarnya sempat terjadi ya, walaupun tidak sesignifikan sidang gitu ya. Tapi misalnya rapat sih terutama yang paling sering tuh. Rapat itu sering banget tuh, kayak kemarin tuh, baru kemarin hari Minggu rapat harusnya jalan-jalan gitu ya. Ya biasanya sih mencari, kalau untuk anak sih gampang. Pulang pasti bawa jajanan gitu ya. Atau bawa mainan. Gitu. Ada sogokan. Ada sogokan gitu ya. Okay, Ada sogokan. Ya kalau istri biasanya habis itu harus cari waktu pengganti lah. Gitu ya. Cari waktu pengganti. Walaupun kadang-kadang jadwalnya cuma weekend,
karena tadi weekendnya dipakai, mungkin malam-malam pulang kerja gitu ya. Ya Allah. Ya dicarilah gitu ya. Oh berarti nge-spare waktunya, berarti kalau misalnya kesibukannya pagi atau siang, berarti sama keluarga malamnya. Ya, Kalau- intinya kalau saya sih tiap minggu sih diusahakan harus ada keluar bareng. Oh. Walaupun hanya keliling komplek. Ya Allah. Iya, walaupun hanya keliling komplek. Sepeda bareng. Iya tahu bener. Pak boleh nggak sih Pak ngepromosiin Instagram Bapak? Ya mangga sih. Boleh. Iya maksudnya Bapak nyebutin nama Instagramnya gitu. Bapak di mana Pak? Di @Heri_TS08. Oke, open discuss ya Pak ya. Silahkan. Mau mahasiswa atau mungkin kayak ya calon-calon ayah ya kan Pak ya. Yang mungkin terinspirasi sama cerita Bapak ketika nonton video ini sangat open ya Pak ya. Siap. Oke, boleh langsung di follow aja ya guys ya. Nah, last question dari Yuda adalah Pak, boleh dong Pak misalnya kasih tips atau mungkin kayak pesan dan kesan ketika misalnya kan ini kita mau menyambut kayak ibaratnya ada hari buruh, hari kemenangan saat lebaran kayak gitu. Karena ini kan kemungkinan akan diupload ketika kita udah lebaran gitu ya Pak. Lebaran ya. Nah, gimana caranya supaya bisa menjadi kayak sosok Pak Heri dengan caranya masing-masing, tapi let's say kita ambil kayak cerita hidupnya Pak Heri, bisa bekerja dengan baik, bisa menginspirasi mahasiswa, sama bisa menjaga istri dan anak. Itu gimana tuh Pak? Ya, kalau saya pribadi ya, dalam urusan kerjaan, pastikan kita kerja di situ yang kita suka. Itu paling penting. Bener. Ya, kita punya interest di situ. Kalau kita punya interest itu apa ya? Capek-capeknya pun kita masih semangat gitu ya. Bener. Nah, tapi kalau nggak ada interest itu segampang-gampang kerjaan itu terasa berat gitu ya. Iya. Itu kalau untuk kerjaan sih. Bener. Ya, kalau untuk anak, untuk istri sih selalu, kalau saya sih ya, Iya. selalu pastikan kita selalu punya waktu untuk mereka. Ya, jangan pulang kerja pegang HP gitu ya. Ya Bapak, nyindir lagi. Pulang kerja coba ngobrol apapun dengan mereka, dengar ceritanya mereka ngapain aja hari ini gitu ya. Kemudian balas kita ngapain juga hari ini gitu. Sehingga ada keterbukaan seperti itu gitu. Jadi ada rasa kebahagiaan gitu ketika anak-anak, ya saya tadi pagi gini loh, saya tadi pagi gini loh. Nah, itu ada, walaupun kita itu receh banget sebenarnya, tapi ketika kita mendengar dengan semangat itu anak itu matanya itu berbinar-binar itu. Ya, itu kebahagiaannya luar biasa gitu ya. Nah, itu kalau itu bisa di manage terus Iya, dengan baik betul. itu akan luar biasa lah gitu ya. Memang nggak gampang memang, tapi pelan-pelan itu bisa dicoba lah gitu ya. Wah, luar biasa. Bersyukur banget ya Teteh yang jadi istrinya Pak Heri. Yang Hide ya Pak ya? Hide sama yang kecil Safa. Safa ya kan punya papa kayak Pak Heri. Dipanggilnya papa? Ayah. Ayah. Ayah tuh. Jangan ngecewain ayah ya. Nanti omnya marah nih. Nanti boleh nggak Pak? Ketemu anaknya Pak. Canda ya Pak ya. Oke, kalau gitu itu dia pesan dari Pak Heri. Semoga kamu suka dan ada aja ambil positifnya dan buang negatifnya. Karena mungkin Pak Heri juga ada lah beberapa yang kesalahan-kesalahan kecil ya Pasti, Pak ya. pasti. Karena kita manusia tidak sempurna. Tapi jangan lupa untuk bisa banget langsung aja follow Instagramnya Pak Heri di @heri_. TS08. Mantap. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya Sparga Pro. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Dan sampai ketemu di next video. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, thanks for watching. Please don't forget to subscribe and like.